Halo guys, ketemu lagi sama saya di Bijaksana Talk episode 3. Oke, episode 2 kemarin ada yang request ya, yang mau mulai olahraga gimana, terus pola makannya dijaganya gimana. Oke, saya akan bahas ya, mungkin fitness for beginners atau working out for beginners. Ada 3 aspek besar sebenarnya dalam olahraga itu. Kita coba bedah satu-satu, nggak tahu nih berapa lama nih videonya nih. Kita bedah satu-satu di sub aspeknya. Mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau mau ya tonton sampai habis, kalau mau mendapatkan full benefitnya. Pertama, kalau kita mau mulai working out gitu ya, membentuk tubuh jadi lebih kuat, jadi lebih sehat, apapun lah tujuannya. Tujuannya apapun, mau jadi kurus, mau nambah berat badan, mau lebih sehat, mau lebih kuat, mau punya six pack, kita tinggal fokusnya dibeda-bedain dan tinggal diarahinnya beda-beda. Tapi ada 3 faktor yang harus kita bahas satu-satu. Semuanya perlu pengetahuan yang cukup mendalam. Pertama, olahraganya atau working out atau latihannya. Kedua, diet atau pola makan. Diet di sini bukan berarti nggak makan ya. Diet itu secara harfiah harusnya pola makan gitu. Istirahat. 3 itu. Olahraga, pola makan, istirahat. Kita bahas mulai dari olahraga dulu ya. Oke, olahraga sendiri ada 2. Secara garis besar, saya membagi secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah strength training, latihan kekuatan. Yang kedua adalah cardiovascular training atau latihan atau latihan jantung dan paru-paru dan peredaran darah lah. Di keduanya ada di antara dua-duanya atau di keduanya ada sport specific training. Ya, spesifik olahraga gitu, kayak main bola ada latihan ngedribble, main basket ada latihan nge-shoot, ada segala macamnya. Atau tinju ada latihan hook, strike, uppercut dan segala macamnya. Oke, jadi olahraga ada 2, cardio dan strength. Dua-duanya penting. Kadang orang melupakan salah satu. Oke, kita sering lihat orang rajin badminton, orang rajin sepak bola, orang rajin lari, tapi itu masih kurang sehat. Kenapa? Karena dia itu fokusnya ke kardio. Secara aliran darah, maksudnya secara peredaran darah dan segala macam, dia bagus banget. Tapi ada yang dia lupakan, yaitu masa otot. Masa otot ini harus dilatih dengan strength training atau resistant training atau latihan beban, apalah itu namanya. Nah, kenapa? Karena di umur yang di atas 30, saya lupa, pokoknya anggap aja 35 40-an lah. Itu masa otot pria, mungkin manusia ya pada umumnya, itu mulai berkurang sebanyak beberapa persen setiap 10 tahun. Sehingga pokoknya kalau kita nggak dilatih ototnya, dari umur 35 gitu ya, misalkan 35 kita lagi kuat-kuatnya gitu, kekuatan kita 10 misalkan gitu. Di umur 70 atau di umur ya 70 75, kita itu jadi sekuat anak 14 tahun atau sekuat kita pada saat usia 14 tahun. Kurang lebih segitulah angkanya, mungkin bisa beda-beda dikit tapi kurang lebih di umur 70-an kita cuma sekuat dari kita pas 14 tahun. Bayang kita cuma kayak bocil 14 tahun. Ya lemah gitu dibandingin kita pada saat dewasa. Kalau nggak dilatih sama sekali. Makin lama, makin menyusut lagi. Mungkin nanti di umur kita yang udah 80, kalau kita panjang umur, jadi lemah. Kan kita nggak mau itu. Kita maunya tetap kuat gitu. Ya mati itu sebuah keniscayaan, tapi pas udah tua, mau dong masih bisa jalan kemana-mana, mau dong masih bisa gerak ini itu enak gitu kan. Itu kuncinya ada di otot. Nah, kebanyakan orang, kesalahannya adalah mereka merasa olahraganya sering, tapi mereka tidak melatih otot. Kenapa? Karena penyusutan tadi. Jadi pada dasarnya, otot ini, kalau nggak dilatih, itu menyusut. Gitu aja, gampang ya. Ya kayak kayak kita pakai bahasa gitu, kita belajar bahasa nggak pernah dipakai ya hilang kemampuannya. Pokoknya apapun yang kayak skill-skill kita lah, kita nggak pakai banyak apa skill kita atau pengetahuan kita, lama-lama hilang. Otot juga kayak gitu. So, otot kita perlu dilatih. Nah, kita akan bahas tadi kita baru sampai di olahraga sama di strength training sama cardio. Cardio is good. Kita lakukan latihan atau lakukan kardiovaskular, gerakan olahraga atau jalan atau lari apapun lah yang bikin detak jantung kita agak-agak terelevasi gitu. Ya kayak orang ya bikin kos-kosan lah, gampangnya ya. Versi gampangnya bikin kos-kosan. Itu dua tiga kali seminggu. Masing-masing ya 20-30 menit good enough lah menurut saya lah. Yang penting ini otot nih. Otot ini perlu lebih dalam lagi. Saya bahas otot lebih dalam karena saya spesialis, bukan spesialis ya, banyak latihan di strength training. Otot ini perlu dilatih. Cara ngelatihnya ada konsep namanya progressive overload. Nah, gampangnya kalau kita mau gede badannya, mau berotot,
itu akan sangat sulit kalau kita nggak ke gym. Ya bisa calisthenics, bisa yang lainnya, tapi gym itu cara yang paling mudah. Karena gym itu bebannya sangat terukur, sangat bisa ditambah, dikurang, di-customize, dan relatively aman. Nah, kenapa? Kita perlu ada yang namanya konsep progressive overload tadi. Ini kalau buat teman-teman yang mau mulai nge-gym ya. Caranya adalah kita harus tahu dulu kekuatan maksimal kita di suatu gerakan. Misalnya, contohnya saya angkat beban ya, bicep curl gitu, yang kayak gini, pakai dumbbell. Contohnya saya kuat ngangkat 6 kilo 12 kali. Ini contoh aja, aslinya saya lebih kuat. Contohnya saya ngangkat 6 kilo 12 kali. Pas udah di atas 12 kali, saya udah nggak bisa ngangkat dengan pola yang benar. Jadi gerakannya udah kayak gitu, udah ngehentak-hentak gitu. Itu namanya udah failure di gerakan ke-13. Berarti maksimal saya di 12, gitu kan. 6 kilo 12. Lakukan coba 3 sampai 4 set. Jadi 6 kilo 12 satu kali, lagi itu 3 set. Nah, itu benchmark kita. Saya punya kekuatan dan ketahanan segitu. Dengan istirahatnya anggap aja 60 sampai 90 detik. Tuh, karena kita udah tahu segitu, next time kita latihan, kita arah untuk lebih lagi. Lebihnya antara lebih berat, lebih banyak, atau istirahat lebih sedikit. Misalnya latihan pertama saya tadi 6 kilo, 12 repetisi, 3 set, dengan istirahat 60 sampai 90 detik setiap antar setnya. Latihan berikutnya, saya mau ngarah gimana caranya saya bisa 8 kilo, tapi bisa 12 repetisi. Tentu latihan pertama saya nggak akan kuat 12. Mungkin dari 8 kilo saya cuma kuat 10. Ya udah, sampai saya kuat ke 12, saya terus pakai 8 kilo tadi, gitu. Latihan berikutnya, misalnya, oh yaudah dari 8 kilo, naik lagi ke 10 kilo, gitu. Atau bisa ditambah juga repetisinya, dari 12 tadi jadi 15. Cuman, jangan terlalu banyak repetisi, kalau yang disarankan, banyak yang bilang sih repetisi itu sebaiknya 15, mungkin 20 maksimal, gitu. Dan kalau mau yang bebannya berat, repetisi dikit nggak apa-apa. Misalkan saya squat gitu. Squat itu gerakan yang saya berdiri, terus jongkok, terus berdiri lagi, kadang-kadang pakai barbel di sini. Itu saya kuat 200 kilo satu kali. Nah, ya jangan nyoba 200 kilo 10 kali, bahaya juga gitu. Mungkin coba sesuai berat badan kita. Orang yang berat badannya 70, ya udah 70 kilo dulu kan barbelnya. Angkat, misalkan 70 kilo, kuatnya 8 kali, oh ya udah nggak apa-apa. Next time, arah 70 kilo untuk 10, atau arah jadi 75, 8, kayak gitu. Jadi benar-benar ditambahin terus, tambahin terus, tambahin terus, tambahin terus. Dan itu kita nggak mungkin nambahnya terus-terus linear, pasti kadang-kadang ada plateaunya gitu. Nah, mungkin dari yang tadi ya, dari 6 kilo 12 kali, sampai bisa 8 kilo 12 kali itu mesti nambah mungkin 5 sampai 10 latihan lah. Yang kalau asumsi latihannya seminggu 2 kali misalkan kayak gitu. Itu namanya progressive overload. Overtime nanti berapa bulan kemudian kita udah bisa lebih kuat lagi dan itu otot kita terjaga gitu. Seperti itu. Itu konsep progressive overload ya. Dan ini bisa dia lakukan di berbagai banyak aktivitas. Nggak perlu gym doang. Misalnya mau ke calisthenics, pull up, push up, bisa banget. Pokoknya apa yang kita lakukan sekarang, next-nya kita harus lebih. Gampangnya kayak gitu. Dan lebihnya nggak mesti langsung kali 2, tapi dikit-dikit, pelan-pelan gitu. Tipis-tipis. Oke. Terus, dari latihan otot tadi, kita mulai ke istirahat. Gitu. Kenapa saya bilang istirahat? Nanti kalau yang tentang diet, pola makan, saya pisah ya. Ini lebih, soalnya penting. Gampangnya gini, saat kita working out, kita olahraga, eh, otot kita tuh disobek. Atau di banyak, dirusak karena rangsangan itu membuat otot kita sebenarnya rusak. Kita harus tidur dan istirahat yang cukup, itu yang membuat tubuh kita repair atau memperbaiki otot yang tadi sehingga jadi lebih gede lagi. Gampangnya kayak gitu. Gampangnya uh, kita mungkin perlu tidur 7 sampai 8 jam sehari. Kalau misalkan belum bisa ya, saya tahu itu susah ya, terutama dengan kesibukan zaman sekarang. Tapi usahain 7 sampai 8 jam sehari itu untuk pertumbuhan otot yang maksimal. Dan jangan latihan tiap hari saran saya. Kalau mau latihan strength training, selang-seling sehari lah. Misalkan Senin latihan, Selasanya enggak, Rabu latihan, Kamisnya enggak, Jumat latihan, Sabtu Minggu istirahat, atau mungkin Sabtu Minggunya buat kardio gitu, kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, pas kita lagi istirahat, itu ototnya dibangun. Nah, dan kita nggak bisa, kalau misalkan kita ototnya nggak dirangsang dengan latihan tadi, nggak bisa asal ngebangun otot. Itulah kenapa makanya kalau kita ototnya nggak dipakai, tubuh akan merasa
mubazir. Jadi tubuh tubuh kita tuh kan sebenarnya cukup efisien ya. Dia tahu, oh kebutuhan energi untuk sustain otot ini segini, tapi ototnya nggak pernah dipakai, boros dong. Ya udah kita buang aja ototnya, akhirnya menipis, menipis, menipis. Itu yang terjadi gitu. Tapi kalau kita ngelatih terus, kita latih, terus kita makan yang bernutrisi, terus kita istirahat, tubuh akan melihat, wah ini otot sering dipakai nih, harus di maintenance nih. Nah akhirnya karena ototnya sering dipakai, ya ibaratnya kayak kita motor lah ya, wah motornya ini rantainya udah panjang nih, udah harus dipotong nih, atau harus diganti nih gitu kan, atau gear ini udah aus nih kan, diganti 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 gitu kan, diganti yang baru kalau bisa yang lebih bagus gitu. Dan harus istirahat, kayak kita motornya rusak mau ganti spare part harus nggak dipakai dong ya, kayak gitu kan. Itu sedikit tentang kalau yang mau teman-teman yang mau mulai fitness. Di podcast episode berikutnya saya akan bahas tentang diet khusus pola makan. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.